pagi teman-teman. Ini hari Kamis 23 November 2023, jam 6:50. Ini tanaman cabai sudah berumur 7 hari setelah tanam, dan saatnya kita akan melakukan pengocoran yang pertama kali. Ini kondisi tanaman sudah mulai beradaptasi ya dengan perakarannya dengan tanah, sudah mulai kelihatan agak segar, dan kita nanti akan melakukan pengocoran yang pertama di umur 7 hari setelah tanam. Kita lihat untuk daunnya juga sudah kelihatan segar, warna daunnya bagus, tidak terlalu hijau dan tidak terlalu kuning. Tapi di bawah kayaknya ada semacam kutu ini. Nanti setelah pengocoran besok akan kita semprot dengan insektisida. Kita lihat yang ini bersih. Nah, ini bersih, tidak ada serangga, tidak ada insek. Untuk pengocoran yang pertama ini kita nanti akan menggunakan 3 bahan. Yang pertama kita akan menggunakan asam amino, yang kedua menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat, dan yang ketiga kita akan campurkan asam humat. Kemarin waktu tanam umur benih sekitar 30 hari. Kemarin saya semai sendiri, jadi karena mungkin media tanam saya kurang bagus atau gimana, untuk hasilnya ada yang besar dan ada yang kecil, jadi tidak rata ya. Tapi nggak masalah, nanti kita akan kasih pupuk di lahan, dan mudah-mudahan besok pertumbuhannya akan normal dan akan bisa merata. Baik, untuk pengecoran yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan asam amino. Ini merek bebas ya teman-teman, saya nggak terpaku dengan satu merek. Jadi ini karena untuk merek ini sudah tinggal sedikit, makanya nanti akan saya tambah dengan merek yang lain. Kemudian, atau bahkan kalau teman-teman nanti bisa membuat asam amino sendiri dari bahan keong sawah ataupun dari bahan ikan laut atau lele atau jeroan ikan, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi bagi saya tidak terpaku satu merek, yang penting kandungan di dalamnya bisa untuk memenuhi unsur yang dibutuhkan tanaman. Kemudian selain asam amino, saya akan menggunakan pupuk yang mengandung fosfat yang tinggi. Di sini saya menggunakan, kebetulan masih punya sedikit Interfos. Ini untuk kandungan unsur haranya fosfat 61%, nitrogen 12%. Karena saya ini tanam masih di musim kemarau, biarpun sudah agak-agak mendung langitnya, tapi sampai sekarang belum turun hujan.
jadi masih saya gunakan nitrogen untuk memberikan unsur hara ke tanaman. Ini teman-teman juga tidak usah terpacu atau terpaku pada satu merek seperti saya. Ini bisa untuk alternatif, teman-teman bisa menggunakan merek dari Merauke, yaitu MAP, ataupun merek dari Pak Tani, Ultradap. Silahkan. Jadi sekali lagi saya tidak terpaku pada satu merek. Dan selanjutnya yang ketiga, saya menggunakan asam humat. Asam humat ini kebetulan saya masih ada merek Power Soil. Ini akan saya gunakan. Sini juga untuk kandungannya, untuk Power Soil ada kandungan fosfatnya sedikit, sekitar 5%. Kemudian untuk kalium juga ada 1%. Untuk trace elemen itu unsur mikro, jadi lumayan lengkap. Ataupun juga kalau teman-teman mau menggunakan asam humat yang curah, yang harganya jauh lebih murah, silahkan, nggak masalah. Ini kemarin pas untuk pengocoran sebelum ada tanaman, memang saya menggunakan asam humat yang curah atau repack. Itu harganya sekitar 30.000 sekilo kemarin. Atau bahkan kalau kita beli di online bisa lebih murah, itu sekitar 20 sampai 25.000 ada yang jual per kilonya. Oke, untuk asam amino nanti saya akan menggunakan sekitar 3 sampai 4 tutup ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan 3 sampai 4 tutup botol ini. Kemudian untuk intervosnya saya akan gunakan 3 sendok makan atau 3 sendok nasi kardus seperti ini bisa. Dan untuk asam humatnya juga sama, saya akan gunakan 3 sendok. Oke, kita akan campur dulu ke dalam air dan nanti selanjutnya akan kita kocorkan ke sekitar perakaran. Baik teman-teman, ini untuk takaran asam aminonya. Saya akan gunakan 1, 2, 3, 4. Saya akan gunakan 4 tutup. Kemudian untuk fosfatnya saya akan gunakan 3 sendok nasi. Ini kalau di kemasannya kita bisa gunakan 1 sampai 2 sendok makan per 10 liter air. Sini karena saya nanti akan menggunakan gligen 20 liter, maka saya ambil tengah-tengah. Saya akan berikan 3 sendok makan ini. Satu, 2, 3. Oke, akan kita aduk dahulu biar tercampur dengan merata. Untuk pupuk fosfat ini biasanya dia larut dalam air ya teman-teman.
biasanya bisa 100% larut dalam air, entah itu Interfos atau Ultradap atau MAP. Untuk harganya sekitar 45 ribuan, hampir sama ya teman-teman, untuk harga Interfos, MAP maupun Ultradap. Oke, setelah itu kita akan campurkan dengan asam humat. Asam humat ini untuk pembenah tanah, nanti supaya perakaran bisa menyerap unsur hara dengan baik. Kita akan kasihkan 3 sendok, 2, 3. Untuk khusus asam humat itu kita juga memang harus beli dengan hati-hati, karena sekarang asam humat baru tren. Jadi banyak yang menggunakan asam humat untuk pembenah tanah. Itu ada orang-orang yang istilahnya nakal, membuat asam humat palsu, yaitu sebenarnya hanya dari arang yang digiling halus. Itu dijual dengan harga lebih murah. Kemarin ada teman PPL yang menceritakan kalau petaninya sempat membeli asam humat palsu, itu hanya dari arang yang digiling halus. Ciri-ciri asam humat asli itu biasanya kalau dicampur di dalam air seperti ini, itu bisa homogen dan benar-benar homogen, bisa tercampur dengan sempurna. Jadi nanti tidak ada istilahnya endapan-endapan, tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau kita campurkan atau untuk melarutkan pupuk, misalnya yang keras itu pupuk fosfat yang dari Pak Tani itu, Peterpos atau apa itu ya, yang kecil-kecil hitam itu, bulat-bulat hitam itu kan keras. Itu jika kita campur dengan asam humat dalam pelarutannya akan cepat sekali hancur. Jadi ciri-ciri asam humat seperti itu. Ciri-ciri asam humat yang bagus, yang asli. Oke, ini saya rasa sudah tercampur dengan baik. Kita akan masukkan ke diligen kocor. Ini harusnya masukannya pakai corong, cuman tadi saya agak tergesa-gesa dari rumah jadi lupa nggak membawa corong. Oke, kita akan melakukan pengocoran. Ini saya menggunakan dosis kira-kira 100 ml per tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemberian fosfat di masa vegetatif seperti ini, yaitu untuk merangsang perakaran untuk tumbuh dengan baik, dan juga merangsang pertumbuhan batang agar lebih kokoh. Pemberian asam amino yaitu untuk mencegah tanaman stres, karena
pasca pindah tanam tentu saja tanaman akan stres. Karena itu kita kasih asam amino supaya tanaman mengurangi kesetresan dari tanaman cabai ini. Ini ya teman-teman, ciri-ciri tanaman sudah mapan akarnya itu ditandai dengan munculnya tunas-tunas baru seperti ini. Nah, ini pertanda tanaman sudah mapan. Ini ada tunas-tunas baru di ketiak daun. Seperti itu teman-teman.